Sebenarnya pupuk subsidi ini masih banyak Pak, cuma sistem pengambilannya aja yang dapat subsidi ini padi, jagung pipil, kedelai, bawang merah, lombok. Nah, buat petani yang lain sebenarnya bisa ngambil RDKK teman yang tidak dipakai. Cuma sekarang pengambilannya ribet, tidak kayak dulu. Kalau dulu cukup kita pinjam KTP yang RDKK-nya tidak dipakai, kita bisa dapat pupuknya. Tapi sekarang ini Pak, kita harus bawa orangnya Pak ke sana. Kalau tidak bawa orangnya tidak bisa. Sedangkan kita beli pupuk subsidi itu maunya supaya harganya murah kan Pak. Nah kalau kita bawa orangnya bisa di video call nggak bisa Bu? Nggak bisa. Oh, nggak mau juga. Soalnya aplikasi Pak. Lanjut. Nah, kalau kita bawa orangnya nggak mungkin mempak, kita nggak, masa kita ngajak orang ke sana nggak ada uang-uang rokok, kan sama aja kalau gitu. Nah mau saya tuh Pak, kalau memang sistem pengambilannya aja Pak kembali ke yang tahun kemarin bisa pakai KTP aja. Masih banyak Pak sebenarnya, kemarin saya tanya di kios pupuk subsidi itu. Cuma ya itu, kita pengambilannya harus bawa orang yang dapat jatah itu. Nah ini banyak Pak yang dapat jatah nggak diambil. Nah ya itu, makanya kalau bisa kembali kayak dulu lah Pak. Bagi yang petani. Yang pertama Bu Mami, bukan Bu Mimi ya. Jadi begini Bu, ini memang saya juga bagian yang untuk menertibkan regulasi itu. Kenapa? Karena orang yang tidak punya kepentingan itu pupuk diambil, habis itu dijual. Jadi memang yang punya lahan, yang punya petani itu yang berhak. Kalau tidak diambil ya berarti dia tidak perlu, nggak apa-apa. Nah kenapa? Termasuk juga dari petugas ya, bahwa misalkan kelompok tani ini aja jual jumlahnya 30, si Parjo lahannya itu berapa meter persegi, berapa hektar, harus jelas tanamannya apa di situ, status lahannya itu apa, sewa, milik sendiri atau apa. Nah ini Bu, karena memang saya juga bagian yang menertibkan ini. Karena apa? Jangan sampai pupuk pinjam tadi, pupuk dikumpulkan habis itu dijual. Nah itu nakal. Sebenarnya bukan mempersulit Pak, karena untuk mengajari kita untuk berbuat yang benar. Makanya pupuk bersubsidi yang tidak tepat sasaran itu seperti itu. Misalkan Pak RT punya lahan 2 hektar. Nah itu tercatat apakah suratnya itu PPAT, SHM, nulis itu di situ. Oh punya. Nah lahan itu apa tanamannya? Padi. Terus misalkan nanti ada tanaman palawija, itu ditulis. Jadi mereka akan dapatkan sesuai dengan ini porsinya. Kalau pinjam KTP nggak bisa Bu. Saya orang yang tidak setuju itu. Ya siapa yang punya KTP ya itu yang punya hak. Nggak punya ini diambil. Misalkan Bu Mami punya lahan taruhlah 1000 meter atau 2000 meter untuk tanaman apa. Nah lahan itu kan harus jelas statusnya. Milih sendiri, oke. Kalau milih sendiri kan tulis tadi sertai sertifikat. Untuk kopi sertifikat, jeret. Untuk tanaman ini dapat Bu. Nggak mungkin nggak dapat. Itu. Nah jadi ini biar pikir ini membuka pemikiran kita, bukan pemarah pupuk itu dia biarkan aja. Karena memang dulu itu banyak oknum. Semua kelompok tani nanti RDKK. Kasusnya tadi yang saya bilang tadi Pak, dapat bantuan itu traktor, hand traktor, ya kan, kultivator. Habis akhirnya orang yang tidak terdaftar sebagai kelompok tani sana, dia yang beli. Kita misalkan ngasih ini kepada kelompok tani yang bujur-bujur, ternyata ini dijual ke sebelah, dijual duit Bu. Kalau bantuan pemerintah kan gratis.